atau numpang rokok. Numpang rokok. Janganlah. Janganlah. Bang, minimal bawa sendiri ya kayak rokok. Ding during during ding. Belajar podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang kita kedatangan dua murid yang cukup pemberani dalam garis miring nakal. Kalian gak marah disebut nakal? Dengar? Dengar. Ya sudahlah. Salaman dulu. Seperti biasa, ini podcast belajar podcast. Kita akan berbincang-bincang atau lebih bertanya-tanya tentang keilmuan lah, karena di sini sekolah bukan pasar. Kalau di pasar kita tanya tapai. Marah pada tanya lagi nah. Saya memposisikan diri sebagai guru, tapi nanti saya akan tanya juga ke kalian. Pertanyaan dari orang goblok, apakah manusia bisa bernyawa? Saya males jawab pertanyaan kayak gitu. Tidak boleh. Itu kok teman kalian bisa nanya seperti itu ya? Tadi cita-cita. Bernyawa apa bernafas itu? Bernyawa. Bernyawa ya. Mungkin dia bernafas mungkin ya. Tahu bernyawa juga sih, ada sih nyawa beruh nyawa. Nyabuh. Nyawa itu adalah sistem kalau di agama sistem gaib. Tetapi kalau di sains itu adalah sistem abstrak. Gitulah. Ini kan kalian lihat ada skrup ini kan. Ini sama-sama benda, sama kayak kuku kita, tapi dia tidak punya sistem. Tidak bisa menerima masukan, tak jajain, tak bisa ngocak. Jadi dia disebut benda mati. Kalau yang bernyawa punya sistem, Tobi sakit kan? Iya. Nah, itu namanya makhluk hidup bernyawa. Jadi dia bisa memberi respon. Tuh. Menurut kalian gimana? Ya, masuk akal. Ada jawaban lain mungkin gitu. Tidak. Ayolah, saya bangga kepada kalian. Karena Teka salah. kirim Muhammad kalian pertanyaan itu torpedo. Iya, itu teman kalian yang nanya. Kan setiap masuk saya suruh bikin pertanyaan yang bagus, tapi kok muncul seperti itu? Iya, Terlalu manis bagus. Kenapa setiap buku tulis berbentuk kotak? Kok gak ada yang berbentuk segitiga dan lingkaran? Itu bentuk terbaik yang paling nyaman untuk dibawa kemana-mana. Dulu buku itu berbentuk lembaran, lingkaran. Kalau di masa dinasti Abbasiyah, bukunya itu berbentuk di zaman-zaman Eropa digulung. Zaman kerajaan digulung-gulung. Tapi itu nggak nyaman gitu, nggak kurang bagus lah. Dan dalam perkembangannya setelah orang Cina menemukan kertas pulp, maka dibuatlah seperti ini. Dan ya rasakan sendiri mana yang lebih enak. Kan abadi. Iya. Kalian kok tidak nyana sepertinya. Tidak nyana. Bada kayak boleh ke? Hah? Bada boleh. Pada boleh? Sikap apa yang perlu kita terapkan atau yang paling wajib ketika bermain ke rumah guru kita atau yang lain-lain? Sikap ke rumah guru ya. Kalau dari sifat yang umum pastinya tata krama. Ya, assalamualaikum dan ya mohon permisi. Seperti orang kebanyakan lah, anggap kita bertamu ke rumah orang yang tidak kenal. Kalau bukan teman dekat atau tak roco kalau bahasa Maduranya. Kalau teman dekat sekali, kalau orang yang dekat itu malah gak enak kan. Assalamualaikum. Misalnya Tony pergi ke rumahnya Wawan. Assalamualaikum, malah aneh kan. Biasa aja. Cuman kalau pergi ke rumah guru, Eman, saya menyarankan satu hal kepada kalian. Itu kalian bawa satu atau dua pertanyaan. Eman, kan guru itu anggaplah pekerjaannya baca, cari ilmu gitu. Kalau kalian ke rumah guru cuman numpang wifi, Eman. Enggak ya, numpang wifi ya. atau numpang rokok. Janganlah.
Janganlah. Bangun. Minimal bawa sendiri ya kayak rokok. Pun masalah kopi jangan. Kalau kopi masih mending. Korjo gimana? Iya. Kayak gitu. Tapi itu catatan yang pengen saya pesankan, kalau pergi ke rumah guru bawa satu minimal pertanyaan gitulah. Eman-eman waktunya itu. Walaupun cuma sekedar main, dan juga memang tugasnya udah guru, nggak ada pekerjaan lain gitu. Kalau guru yang profesional gitu kan nggak ada pekerjaan lain. Kalau gurunya sambil kerja kayu ya boleh bawa pesanan nggak apa-apa. Pertanyaan Ayu. Sepertanyaan. Nggak apa-apa. Ada maklin ke. Ucap yang paling das telok melolo. Coba pertanyaan. Saya kok ngajar les telo. Bini, Cara menjadi pribadi yang lebih baik. din bini. Itu fokus ke satu orang. Binian beda. Beda binian. Hitam maksudnya. Tanya lagi pak. Duit. Oh, Dimadin Fatmayati. Bagaimana cara mengatasi orang berkata kasar? Jangan langsung bilang tolol. Dicerna dulu, jangan-jangan penting pertanyaannya itu. Yaitu dengan Gimana? Apa gimana? cara menghadapi orang yang berkata kasar. Apakah dengan diisolasi mulutnya bisa menjadi Ada tiga. Kalau rumusnya saya ada tiga. Kalau ada orang maki-maki atau berkata kasar atau toksik dan semacamnya. Kalau saya ya punya tiga. Yang pertama, Wallace. Nggak direspon sama sekali gitu. Nanti dia kan bosan sendiri, marah sendiri. Yang kedua, saya terima, tetapi dengan konsep keilmuan misalkan. Kita dalami kenapa dia sampai seperti itu. Tapi tergantung sikonnya. Kalau memang memungkinkan, kita lebih baik pakai yang ilmu-ilmu kayak gini. Yang ketiga, tonjok. Enggak sih. Saya enggak pemberani seperti kalian. Saya biasanya kayak menghindar aja gitulah. Enggak tahu kalau dikejar terus, kalau ngeyel mungkin keluar setannya, mungkin enggak tahu. bisa Tapi sejauh ini ini yang paling jauh. enggak nonjok orang, enggak berani saya. Takut. Kalau Tony apa Ton? Kalau ada orang yang kayak berkata kasar ke kamu itu, player Enggak, oke. gimana? Nang. Kalau saya pernah belajar silat di salah satu organisasi, ada pepatah ngalah ngaleh ngamuk gitu. Ngalah dulu, Baru kalau tetap ngamuk. maksa ngaleh Ngalah, ngaleh. pindah gitu. Kalau tetap maksa ketiga kalinya ngamuklah. Hidup dan mati itu katanya ya. Tapi kalau masih banyak hutang, emo ya yang mau mati ya, nggak nyaman ya. Harus didonasi dulu hutangnya. Udah cukup ya? Atau Betul, nggih. belum ngerti? Bagaimana cara menaati peraturan? Menaati peraturan itu ada dua. Ada dua. Kita terpaksa Coba menaati, tanya, atau yang kedua coba kita lanjut, berusaha oke. memahami. Misalkan kalian nggak boleh bawa HP ke sini. Apa Wan? Kok tak ngiding? Ya, kalau ada dua metodenya. Kalau di Quran itu tau'an au karha itu. Kalau yang tau'an itu saya lebih memaknainya, kita pelajari kenapa kok nggak bawa HP. Saya simulasi di otak, mikir gitu. Kalau satu MA di sini diizinkan bawa HP, kacau kemungkinan. Itu terjadi juga di angkatan saya. Kalau di angkatan saya dulu bawa HP, terus atau itu kepergok, itu diambil kantor, nebusnya itu bisa nggak sulit itu nebusnya gitu. Harus nebus pakai amaliyah dan apalah, yang penting jera gitu. Kalau yang kedua ya terpaksa lah karena kita memang ya udah taat gitulah. Kalau saya memilih lebih memahami aja. Jadi kalian di sekolah apa larangan contohnya? Apa? Dilarang apa? Rokok. Merokok. Kira-kira menurut kalian kenapa kok nggak boleh merokok? Karena lagi di sekolah. Oh, di sekolah? Iya. Celah peraturan. Iya, tapi kok di luar boleh gitu. Celah peraturan. Tidak boleh merokok. Tidak boleh minum torpedo. Ya Kak, begini kalau biar hati tenang itu dipikir coba. Coba kalian bayangkan kalian yang jadi guru atau yang jadi orang tua. Terus lihat teman-teman kita nongkrong di mana itu kepergok. Kira-kira nyaman apa enggak? Di posisi kalian mungkin nyaman. Tetapi di hati yang paling kecil itu enggak beres itu kalau orang yang merokok. Paling enggak dia uang sakunya
nyeleweng gitu dari apa yang diberikan orang tuanya. Kalau orang tua kalian itu gimana bilangnya? Kalau kasih ini jajan gimana? Beli rokok masa gitu ya? Gimana sih? Oke. Oh, disuruh beli rokok. Ya, repot juga ya. Ya, tapi kan kalau satu orang misalkan Tony sama orang tuanya, ini uang rokoknya yang penting kamu sekolah gitu. Terus Tony sendiri yang apa itu? Yang merokok, kan kasihan yang lain. Jadi dipukul rata aja, wes lah. Tuh, udah, Udah. 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 Ya, terima kasih buat kalian. Ini saya bukan malas ngomong atau ngomong-ngomong podcast seperti ini, tapi kalau podcast kepanjangan, durasinya itu nggak ditonton sama orang. Kalau sedikit tapi bermakna, itu kayak TikTok lah kan. Tet, enak. Oke, terima kasih. Iya. Selamat kembali ke aktivitas masing-masing. Terima kasih udah menyempatkan waktu. Salaman lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi What's wabarakatuh. up bro? Welcome back.